Saudara, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR pada Jumat 14 Agustus 2026 menyita perhatian publik. Di awal pidatonya, Prabowo mengakui pemerintahannya belum sempurna menepati seluruh janji politiknya. Ulasan selengkapnya, saudara, akan disampaikan oleh Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Yasir. Betul, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto akui belum semua janji politiknya terpenuhi selama 2 tahun masa pemerintahannya. Meski demikian, Prabowo bilang sudah telurkan ratusan kebijakan dan berjanji akan terus melanjutkan semua program prioritasnya. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya ini menjadi ulasan catatan Kompas TV kali ini. Kejujuran dalam peringatan kemerdekaan. Janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan Nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen pada Jumat 14 Agustus 2026. Mengawali pidatonya, Prabowo mengakui belum menunaikan semua janji-janji politiknya. Namun dalam kurang dari 2 tahun kepemimpinannya, Prabowo mengklaim sudah mulai menyelesaikan sejumlah masalah dan telah mengeluarkan ratusan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan 41 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Salah satu program unggulan yang telah berjalan dan memberikan dampak adalah program makan bergizi gratis. Prabowo pun menegaskan bakal tetap melanjutkan program makan bergizi gratis, namun dengan perbaikan dan efisiensi. Prabowo bilang program MBG dilanjutkan demi mengentaskan tingginya angka stunting di Indonesia. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Soal pelaksanaan program MBG, ekonom senior Indef Derajat Wibowo menilai efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG hanya bisa dicapai melalui penerapan good governance dan pengawasan yang ketat, termasuk membenahi tata kelola pelaksanaan MBG. Efisiensi itu artinya kita dengan biaya yang sama dapat hasil lebih besar, atau untuk hasil yang sama biayanya lebih kecil. Nah, yang dilakukan di MBG ini adalah kita lakukan biayanya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Dan itu bisa dilakukan dengan governance sama pengawasan. Ya, saya berharap sih mestinya bisa puluhan triliun yang dihemat dari situ, ya, mestinya. Tapi nanti kita tunggu saja pembahasan di Banggar, kan di ngutak-ngatik anggaran, ngutak-ngatik ngutak-ngatik alokasi tanpa perbaikan governance itu sama aja bohong. Makanya sekarang yang dilakukan Mas Dar itu perbaikan governance dan sangat Presiden Prabowo Subianto pun resmi menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI. Presiden mematok belanja negara mencapai 4.097,2 triliun rupiah
yang difokuskan penuh untuk mendanai 8 program kerja prioritas nasional. Prabowo mengingatkan struktur APBN yang besar tidak akan berarti tanpa pengawasan yang kuat. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama agar setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.